Halo sobat, kita ketemu lagi di cerita Dr. Dharma. Kali ini kita akan berbicara tentang hal yang sangat esensial. Manajemen spiritual. Pesan yang ingin disampaikan sangatlah sederhana, sangat kuno kata orang bijak. Apa itu memanajemenkan spiritual dan menspiritualkan manajemen? Ini adalah langkah cerdas di tengah kegalauan identitas saat ini. Itu yang terpatri apik di dalam buku Etika Global karya Hans Kuhn. Di karya itu, nilai-nilai spiritual yang bisa disumbangkan oleh nilai-nilai agama sebagai cara untuk menyelesaikan pergulatan dan keperihan di dalam mengelola suatu perusahaan. Intinya, spiritual sebagai metodologi. Kiranya mata kuliah manajemen spiritual menuju ke arah itu pula. Untuk itu mari kita telisik lebih dalam lagi. Bagaimana nilai-nilai spiritual itu disumbangkan oleh tradisi, norma, maupun nilai-nilai agama disematkan ke dalam manajemen. Singkatnya, God governance to good governance. Dalam konteks ini, kita akan memahami teori institusi sosial dari Williamson, di mana nilai-nilai spiritual itu sebagai aturan main di dalam suatu perusahaan. Williamson melihat nilai-nilai spiritual yang disumbangkan oleh tradisi, norma maupun nilai-nilai agama sangatlah mengakar di bawah. Dalam arti nilai-nilai itu telah mengendap lama, bahkan ribuan tahun dalam kurun waktu yang lama, sebagai sebuah institusi informal. Karena kemajuan peradaban manusia, nilai-nilai informal tadi itu dituangkan ke dalam nilai-nilai formal yang biasanya terlahir di dalam institusi formal yang dipakai sebagai pedoman untuk menjalankan roda perusahaan. Selanjutnya, nilai-nilai yang suci itu diperuntukkan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya agar efisien dan efektif sesuai dengan nilai-nilai yang dianut tadi. Dalam rangka apa? Tentu dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan dan menuju ke arah yang lebih baik. Apa arti semua itu? Artinya, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai yang dimanapun kita letakkan, dia relevan di dalam konteks manajemen. Nah, biar lebih dalam, saya contohkan saja. Contohnya seperti ini. Spiritual berpengaruh terhadap manajemen. Bagaimana itu bisa terjadi? Hal itu bisa diterangkan bahwa nilai-nilai spiritual itu merupakan nilai yang given. Given diartikan dia ada sebelum kita ada. Jadi sebagai manusia, sebagai rasa hormat dan bakti kepada nilai-nilai yang suci itu, kita tempatkan dia sebagai nilai-nilai yang mempengaruhi cara manajemen mencapai suatu tujuan.
Sebagai metodologi, spiritual itu bisa juga sebagai tujuan yang bisa digambarkan seperti ini. Bisa digambarkan seperti ini. Yang tadi ini, sekarang yang ini. Bila spiritual sebagai tujuan, bisa kita maknai bahwa semua yang kita kerjakan di dalam suatu perusahaan, kita persembahkan lagi kepada nilai-nilai yang suci itu. Bahkan, nilai-nilai spiritual itu bisa dikembangkan lagi ke dalam bentuk yang lain. Saya kasih contoh lagi. Nah, nilai manajemen juga bisa ditempatkan sebagai penghubung antara manajemen untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan, manajemen harus melalui nilai-nilai spiritual ini. Ini dalam arti nilai-nilai spiritual sebagai jembatan untuk mencapai suatu tujuan, suatu perusahaan. Untuk memahaminya lebih dalam, saya berikan contoh yang lain lagi. Agar nilai-nilai spiritual ini menjadi nilai-nilai yang bersifat universal. Bisa juga nilai-nilai spiritual ini ditempatkan di sini. Untuk mencapai tujuan, manajemen itu dikuatkan oleh nilai-nilai spiritual. Berbeda dengan gambar yang tadi. Apa arti semua ini? Artinya, dimanapun nilai-nilai spiritual itu diletakkan dalam konteks manajemen, dia sangat relevan. Dia sangat menarik untuk dikaji secara terus-menerus. Yang saya jelaskan tadi itu, nilai-nilai spiritual itu dibingkai oleh teori besar. Nama teori itu adalah modal sosial. Modal sosial mensyaratkan bahwa nilai-nilai yang mengendap di masyarakat harus ditarik dan diimplementasikan ke manajemen. Mengapa itu penting? Agar manajemen itu tidak terasing dengan dirinya sendiri, tidak teralienasi, dan tidak melupakan di mana ia hidup dan bermukim. Itulah indahnya spiritual kita maknai sebagai metodologi. Bukan dalam arti mencari pembenaran, tetapi mendesain ulang dan menghidupkan nilai-nilai spiritual itu ya untuk kebaikan. Demi kebajikan, nilai-nilai spiritual tetap menjadi nilai-nilai yang relevan untuk diilmiahkan, untuk diperdebatkan, dan untuk dipertanyakan. Untuk apa semua itu? Tentu untuk menjaga kelangsungan hidup nilai-nilai spiritual itu sendiri. Itu secara singkat yang bisa saya berikan bagaimana spiritual itu sebagai metodologi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa dimengerti dan bisa dipahami. Dan sampai jumpa di cerita Dr. Darmo lainnya. Terima kasih.